Halo semuanya, kenalin aku Nisa dari Tes UI. Jadi hari ini aku ingin membahas materi tentang pengukuran sudut. Tapi sebelum kita ke materi, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, setelah selesai berdoa, kita masuk ke materi yuk. Pertama tentang pengertian sudut. Apa sih sudut itu? Sudut merupakan wilayah yang dibentuk oleh dua garis yang bertemu di satu titik. Sudut mempunyai satu buah titik sudut dan dua buah kaki sudut. Jika dilihat pada gambar di sini, dua buah kaki sudut itu berarti ada di garis A dan B dan garis C dan D. Dan untuk titik sudutnya itu berada di titik B. Untuk daerah yang diberi warna merah ini merupakan besar sudut, yang mana nantinya kalau misalnya ada soal diminta untuk berapa sih besar dari sudut yang telah diberikan, nanti bisa nih kita cari. Untuk menuliskan nama sudut, untuk dari gambar ini yaitu sudut ABC maupun CBA, di mana titik sudut selalu menjadi di tengah. Kalau ini kan B ya, berarti B-nya di tengah. Selain itu, untuk menuliskan sudut, itu bisa menggunakan lambang. Nah, lambangnya ini ada di sini. Oke, lanjut. Jenis-jenis sudut. Kalau di sini ada 4 nih jenis sudut. Itu ada sudut lancip yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Kemudian sudut siku-siku yang besarnya tepat 90 derajat. Selanjutnya ada sudut tumpul yang besar antara 90 derajat dan 180 derajat. Dan terakhir adalah sudut lurus yang besarnya tepat 180 derajat. Kemudian menghitung sudut dengan busur. Nah, alat yang kita gunakan untuk mengukur besar sudut dengan satuan baku yaitu adalah busur derajat. Bagaimana sih Kak cara menghitungnya? Ada langkah-langkahnya nih. Itu pertama kita letakin dulu titik pusat busur di titik sudut tersebut. Nih, kalau dari gambar ini pusat busur ya. Kemudian pastikan salah satu kaki sudut berimpit dengan garis alas busur. Dan yang terakhir adalah perhatikan angka pada busur yang berimpit dengan kaki sudut lainnya. Kalau di gambar busur, ini ada pusat busur, sini garis horizontal, dan di sini garis vertikal. Di sini sebenarnya ada contoh nih, contoh pengukuran sudut. Kalau di sini besar sudut ABC adalah 50 derajat. Tapi kita lanjut ke contoh soalnya biar kalian makin paham. Oke, di sini ada, perhatikan contoh. Di sini ada besar sudut BAC. Bagaimana ya cara mencarinya? Nah, pertama, kita taruh nih. Kita bikin sudut BAC, terus kita perpanjang salah satu garisnya. Misal garis A dan C. Kita perpanjang dengan cara memberikan garis putus-putus. Kemudian kita taruh nih busurnya dengan cara menentukan pusat busur dulu di titik A. Yang mana garisnya 0 derajat di garis A dan B. So, kita perhatiin deh perpanjangan garis A dan C yang tadi udah kita bikin garis putus-putus. Oh, ternyata ketemu nih sudutnya 81 derajat. Gimana Kak cara taunya? Nah, kalian bisa lihat kan di sini ada angka-angka. Ada 0, 10, 20, dan seterusnya sampai di sini adalah 80. Kemudian ini tuh nggak pas di 80, agak geser sedikit ke angka 1 setelah 80. Berarti, oh sudut BAC berarti 81 derajat. Selanjutnya, pengukuran sudut pada bangun datar. Di sini ada sudut pada segitiga. Mungkin kita udah tahu ya, kalau total dari jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Di sini adalah contoh soal nih, kita kerjain yuk. Mana sih cara ngerjainnya, Kak? Nah, di sini ada contohnya, sudut A yaitu 50 derajat, sudut C ada 80 derajat, dan yang ditanyain adalah berapa besar sudut B. Cara mencarinya yaitu sudut B sama dengan 180 derajat, yang mana tadi total dari jumlah sudut segitiga, dikurang dari jumlah sudut A tambah sudut C. Berarti 180 dikurang 50 tambah 80. 50 tambah 80, 130. Kemudian 180 dikurang 130 sama dengan 50. Berarti besar sudut B adalah 50 derajat. Selanjutnya ada sudut pada segi 4. Segi 4 itu kan ada beberapa jenis ya. Seperti diantaranya ada persegi, persegi panjang, jejer genjang, layang-layang, belah ketupat, dan trapesium. Nah, semua dari segi 4 ini tuh punya 4 titik sudut, yang mana total dari semua sudutnya itu adalah 360 derajat. Kalau kita lihat di sini ada contoh soal, misalnya diketahui sudut A-nya 95 derajat, sudut B-nya 55 derajat, dan sudut D-nya 115 derajat. Yang ditanyain berapa sudut C-nya? Gimana ya cara nyarinya? Sebenarnya cara nyarinya tuh sama
seperti yang sebelumnya, yaitu mencari sudut di segitiga. Tapi kalau segitiga total jumlah sudutnya itu 180, kalau segi 4 ada, nah betul, ada 360 derajat, karena dia punya 4 titik sudut. Nah berarti, udah kita masukin aja deh 360 derajat, dikurang jumlah sudut A tambah sudut B tambah sudut D. Mana 360 dikurang 95 ditambah 55 tambah 115, yaitu 265. Jadi 360 dikurang 265 sama dengan 95. Jadi besar sudut C adalah 95 derajat. Kemudian ada sudut pada bangun datar yang lainnya. Gimana ya cara mencari jumlah sudut pada segi ke N? Sini ada rumusnya nih teman-teman. Jadi jumlah sudut pada segi ke N, rumusnya adalah N-2 dikali dengan 180 derajat. Kita ambil contoh yaitu segi 5. Segi 5 punya 5 sisi, berarti N-nya sama dengan 5. 5 dikurang 2 dikali 180 derajat, sama dengan 540. Berarti kalau di sini segi 5 sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D tambah sudut E, total sudutnya semuanya adalah 540 derajat. Kita lihat nih di sini, hitung jumlah besar sudut segi 5 berikut. Berdasarkan pada gambar, sudut A-nya 110 derajat. Gimana cara tahunya, Kak? Kayak tadi, kita taruh busurnya ke titik yang pengen kita cari, terus kita lihat di perpanjangan garisnya, oh, menunjukkan angka 110, berarti besar sudut A sama dengan 110 derajat. Kemudian sama dengan cara yang sebelumnya, kita cari masing-masing yang lainnya, nantinya akan didapat, oh sudut B-nya ada 110, sudut C-nya ada 110 juga, sudut B-nya 100, dan sudut E-nya 110 derajat. Dan keseluruhan kalau ditotal sama dengan 540 derajat. Selanjutnya ada mengukur sudut pada jarum jam. Nah, di sini aku mau kasih tahu dulu nih teman-teman. Kalian jangan lupa hafalin ya. Kalau 12 jam itu sama dengan 360 derajat. Berarti kalau 1 jam gimana tuh Kak cara tahunya? Nah, kalau 1 jam berarti 360 dibagi dengan 12, yaitu 30 derajat per jam. Jadi 1 jam sama dengan 30 derajat. Itu kan jam. Kalau menit berapa ya? Nih, jadi 60 menit itu sama dengan 360 derajat. Berarti kalau 1 menit, kalau misalnya tadi 1 jam 360 bagi 12, kalau 1 menit berarti 360 derajat dibagi 60, dengan 6 derajat, atau 1 menit itu 6 derajat. Gimana nih, Kak? Misalnya kalau pengen mengetahui 5 menit itu berapa derajat? Nah, itu bisa kita kalikan. Kalau tadi kita udah tahu 1 menit 6 derajat, berarti 6 derajat dikali dengan 5. Untuk mencari 5 menit ya. Berarti 6 kali 5 sama dengan 30, atau 30 derajat. Berarti setiap 5 menit adalah 30 derajat. Oke, sekian materi dari aku. Selanjutnya kita lanjut ke latihan soal yuk, biar kalian makin paham. Nah, di sini ada soal nomor 1 dan soal nomor 2. Nih, tadi soal nomor 1 dibahasnya paling awal banget. Ayo, kalian masih ingat nggak? Terus soal nomor 2 juga ditanyain tentang titik sudut ditunjukinnya di huruf apa sih? Oke, lanjut ke nomor 3 dan nomor 4. Sini nomor 3 ngomongin tentang jenis-jenis sudut. Nomor 4, gimana cara mencari besar sudut. Nah, tadi kita udah beberapa kali nih latihan soal. Pasti kalian masih ingat dong. Yang terakhir ada soal tentang mengukur. Nah, ada jam nih, mengukur besar sudut pada jarum jam. Kalian masih ingat nggak? Baru tadi banget loh dibahasnya. Ayo, kalian paham nggak? Oke deh, sekian video dari aku. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan dan tetap semangat terus belajarnya. Makasih, sampai jumpa lagi. Dadah.